Halo semuanya, jadi salah satu editor gue, Fadil, baru aja nikah. Setelah nikah, biasanya pengeluaran seseorang mengalami perubahan. Nah, dalam video ini gue pengen cari tahu jumlah pengeluaran Fadil dalam sehari selama dia di kantor. Kira-kira apa aja pengeluarannya? Mari kita ikuti kesehariannya Fadil. Karena motor gue lagi di servis. Berhubung sekarang jarak tempuh gue sudah berbeda ya. Kemarin Pasar Minggu Ampera, sekarang Kelapa Gading Ampera. Jadi motor harus tetap prima guys. Jadi harus di servis dulu. Iya, tadi buat ke bengkel itu habis 228.000. Itu untuk ganti oli, pasang lampu, terus rem. Habis itu ganti oli gardan juga, pasang kabel speedometer juga. Jadi motor gue udah balik ke normal lagi nih. Halo, nama gue Fadila Ramadan. Gue kerja sebagai videographer dan video editor Raditya Dika. Gue sudah bekerja selama 6 tahun. Dan minggu lalu, gue baru menikah. Saya terima nikah dan kawinnya Vanda Aprilia Wiyanti binti Eko Yulianto dengan mas kawin tersebut tunai. Ya, setelah menikah sekarang gue udah tinggal bareng sama istri gue di rumah istri gue. Di rumah yang sekarang ini gue lumayan ada kegiatan yang cukup banyak. Gue harus kayak peka sama kucing-kucing di rumahnya. Karena sekarang kucing-kucingnya lagi pada sakit. Jadi gue bantu-bantu sedikit buat netesin obat mata lah, masukin obat ke mulutnya lah. Lagi minum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mindahin burung gue yang dari kosan, sekarang sudah ketemu dengan teman-temannya di rumah yang penuh dengan burung. Ya lumayan lah, gue setiap bangun tidur tuh selalu dibangunin sama suara kakak tua dan burung-burung ini apa namanya, makaunya. Oke, gue mau ngajak lo tur setup meja kerja gue. Nggak setup sih sebenarnya. Nih gue pakai kursi gaming yang gue beli pas dulu di rumah Bang Radit tuh. Sekarang udah ini, lihat tuh guys. Udah pecah-pecah plastiknya, kulitnya kelihatan nih, kulit sintetis. Terus apa lagi ya? Ya ini headset gue, headset gaming. Karena dulu kerjaan gue tuh suka streaming. Terus nih ada speaker, ada nih perkabelan yang sangat tidak disusun rapih ya, charger lah, apalah. Ini ada madu tuh. Biar apa tuh di madu? Biar biur. Gue datang lebih pagi, paling pertama sebelum OB datang. Karena gue pagi-pagi harus udah berangkat bareng istri gue. Jam 7 udah harus berangkat, berarti gue sampai sini tuh bisa jam 8. Biasanya kalau di kosan itu dulu gue bangun, kadang mandi, kadang enggak, habis itu ya langsung berangkat. Bedanya sama udah berkeluarga, sekarang bangun tidur, nungguin istri make up, pakai baju, udah siap, langsung berangkat. Dan gue nggak mandi. Karena gue kalau misalkan abis pulang kantor tuh disuruh bersih-bersih dulu, mandi, baru bisa naik ke kasur gitu. Nah karena gue udah mandi malamnya, jadi paginya nggak mandi gitu. Jadi secara rata-rata lu mandi berapa kali tuh sehari? 7 kali seminggu. Sehari sekali berarti? 1 hari sekali. Sama biasanya gue kalau sekarang berangkat kerja tuh dibawain bekal. Itu udah pasti. Tuh bener. Dan ini adalah problem Tupperware. Gue udah kelar makan tadi. Jadi harus gue masukin lagi ke tas. Karena kalau hilang ini berbahaya ya guys. Terus sama ini nih. Ini adalah roti terenak. Nih. Nggak tahu ini enak banget guys, padahal ini roti tawar loh. Roti tawar tapi rasanya kayak bolu. Kasih siapa lu, Gil? Ini gue dikasih tahu sama mama mertua, sama mamanya istri gue, mamanya Vanda. Lu mau nyobain nggak, Yoy? Ih, enggak. Lu harus cobain. Ini bukan sembarang roti tawar, guys. Lumayan banyak sih yang dikerjain hari ini. Ada editan Reels, ada berapa? Ada 10 apa? Ada berapa sih editan Reels? Ya pokoknya ada editan Reels, ada editan YouTube, sama gue harus reki cek lokasi nanti siang.
abis makan siang. Tapi kayak gue nggak makan siang karena gue udah makan bekal tadi. Paling gue makan lagi nanti sore, abis reki gue baru pesan makan. Oke, sekarang gue mau lanjut kerja dulu. Gue mau nyelesain beberapa editan. Sampai ketemu nanti. Sekarang gue mau reki ke daerah Pejaten. Reki itu apa? Reki itu jadi lo kalau mau syuting lo harus cek dulu lokasinya untuk mastiin kayak cahayanya aman apa enggak, suaranya aman apa enggak. Supaya kita nanti kalau syuting tuh jauh dari gangguan itu. Nah kan motor lo lagi di bengkel. Lo berangkat ke Pejaten naik apa? Nah, ini gue lagi pesen gokar. Ongkosnya berapa? Ongkosnya 24.000. Tapi ini nggak masuk ke pengeluaran gue ya. Karena transportasi yang dilakukan untuk kebutuhan kantor itu ditanggung sama perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan ini lagi bereksperimen sama GoCorp. Gimana cara pakai GoCorp, Dil? Caranya kayak lo pesen GoRed atau GoCar kayak biasanya aja. Lo tinggal pilih tujuannya mau kemana, pilih metode pembayarannya, pakai GoCorp. Abis itu tinggal tulis kebutuhannya mau buat apa. Entah untuk syuting, untuk reki, atau mau meeting. Abis itu selesai deh, lu tinggal order. Nah, Fadil tadi nyinggung GoCorp. Apa itu GoCorp? Mari gue jelasin. GoCorp ini layanan terbaru dari Gojek yang sangat ngebantu urusan transportasi karyawan. Nah, kalau di kantor gue biasanya untuk pergi ke lokasi syuting, meeting, atau sewa alat, atau lokasi servis. Kemarin Reza yang jadi admin dashboard GoCorp udah daftarin nomor beberapa karyawan yang terhubung dengan Gojek. Nah, semua karyawan yang udah didaftarkan untuk GoCorp bisa melakukan trip untuk keperluan kantor tanpa ngeluarin uang. Karena tagihan dari perjalanan itu langsung ditujukan ke perusahaan. Alias udah nggak ada tuh reimburse lagi, ngirim-ngirim laporan dan lain-lain, langsung semuanya otomatis. Sekarang kita lihat dashboardnya. Di sini semua bisa diatur mulai dari limit penggunaan, peraturan histori perjalanan, dan masih banyak lagi. Kita mulai dari limit penggunaan dulu. Di limit penggunaan ada dua pilihan limit. Limit berdasarkan spending atau limit berdasarkan total trip, dan bisa diatur mau dibikin harian, mingguan, bulanan, atau kapanpun selama limitnya masih ada. Kalau limit berdasarkan spending kita bisa atur. Misalnya nih, satu karyawan maksimum spendingnya 100.000 per hari. Jadi setiap hari akan ke refresh limitnya dan tidak berlaku kelipatan. Contohnya hari ini cuma kepake 80.000, sisanya 20.000-nya nggak nambah buat limit keesokan harinya. Nah, kalau yang total trip, gue bisa atur misalnya satu karyawan maksimum tripnya 20 kali dalam sebulan. Dan gue juga bisa atur maksimal pengeluaran dari setiap trip. Nah, kita lanjut ke bagian rules. Di sini kita bisa atur peraturan untuk karyawan. Peraturan pertama ada service type. Jadi kita bisa nentuin karyawan bolehnya mesen layanan yang seperti apa. Misalnya cuman boleh pakai GoRide, atau cuman boleh GoCar, atau mungkin boleh kedua-duanya. Semua disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, berikutnya ini rules time window. Ini untuk ngatur kapan karyawan bisa pakai metode pembayaran GoCorp. Soalnya pas kemarin perkenalan GoCorp ke anak-anak kantor, Fadil langsung pengen ngedate sama istri pakai metode GoCorp pas hari Minggu. Nah, inilah fungsi rules time window biar penggunaannya tepat. Jadi kalau emang untuk urusan kantor ya urusan kantor aja. Time window ini detail mulai dari hari sampai jam yang berlaku. Terakhir rules set locations. Ini peraturan untuk titik jemput, destinasi, atau keduanya. Nah, gua pribadi nggak nerapin rules yang satu ini karena titik jemput dan destinasi itu kan pasti berubah-ubah. Terutama lokasi syuting yang kita tuh bisa di mana aja. Nah, gue pribadi seneng banget untuk eksperimen pakai GoCorp buat karyawan ini karena urusan transportasi ini lebih efektif dan gak ribet bikin form reimburse lagi. So far yang gue rasa layanan GoCorp lebih efisien dibanding punya kendaraan kantor sendiri karena udah gak perlu mikir untuk bayar tax sama servisnya. Plus poinnya lagi untuk join GoCorp gak perlu naruh deposit sehingga cash flow kantor gak keganggu juga. Nah, nanti gue mau lihat testimoni Fadil yang udah experience pakai GoCorp. Sekarang kita ikutin lagi kegiatannya. Halo Bang Puput. Aja. Karena Fadil lagi reki, gue mau interview lo aja nih yang kelihatannya mau pergi ke suatu tempat. Lu mau kemana, Mas? Gue hari ini mau ke Dinas Pendapatan Daerah di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, mau bayar pajak untuk event Cerita Cintaku kita yang kemarin. Lu mau naik apa, Mas? Gue mau pesen GoRide. Ongkosnya berapa?
Ongkosnya 16.000 sih, tapi hari ini gue nggak ngeluarin duit juga, nggak reimburse juga. Gue dibayarin kantor karena kantor lagi eksperimen sama GoCorp. Jadi gue 0 rupiah nggak keluar duit sama sekali, semuanya kantor. Reki apa sih? Aman. Perlu alat nggak? Kita perlu tambahan ada GoPro sama butuh 1 kamera lagi sih kayaknya. Habis beli kopi susu 25.000 sama tadi kan gue nggak makan siang, terus gue baru beli makanan tadi kayaknya udah nyampe deh, itu sekitar 52.000. Sekarang mau ngapain sih, Jil? Sekarang gue mau makan dulu, abis itu gue mau lanjut kerja. Oke, jadi tadi setelah Fadil experience pakai GoCorp dari sudut pandang karyawan, sekarang gue dari sudut pandang admin pengen ngejelasin sedikit banyak soal GoCorp juga. Gimana, Dil? Pakai GoCorp gampang nggak? Gampang banget. Karena pada prinsipnya kan cuma kayak order kayak biasa kan, tapi bedanya waktu kita pilih pembayaran tuh pilih metode pembayaran pakai GoCorp. Sehingga payment atau tagihan tuh langsung ke perusahaan. Jadi karyawan udah nggak perlu bikin form reimburse dan semacamnya. Sebenarnya job desk gue kan kreatif. Tapi karena ini eksperimen GoCorp, jadi gue minta jadi adminnya juga. Jadi pada lazimnya itu, admin biasanya dipegang sama HRD, HRD kantor, atau kepala divisi dari setiap divisi yang ada. Sebagai admin, gue bisa monitor nih semua pemakaian GoCorp dari dashboardnya. Di sini ada active employee, ini karyawan yang udah gue daftarkan. Terus ada total complete trip, ini history nih. Semua history perjalanan para karyawan bisa gua track dari sini. Nah ini bisa gua download, gua klik aja semuanya, employees name-nya, terus gua download nih. Dia filenya CSV atau kita bisa buka juga di Excel. Nah di Excel ini lebih detail lagi nih, kelihatan ini company name-nya siapa, terus habis gitu order time-nya kapan, pick up-nya kapan, trip complete, terus ada namanya yang make, terus nomor, terus ada grup. Nah ini service type-nya ada, tadi Mang Puput pakai Go Ride, lu pakai Gokar, kelihatan semua kan? Vehicle plate-nya, jadi plat nomor mobilnya atau motor juga kelihatan. Destinasinya ketahuan lu kemana. Ini pas pulang nih, Eknesa Studio semua kan. Pas pulang nih, pas lu berangkat. Kilometernya kelihatan juga, ongkosnya kelihatan. Nah, lu kalau misalnya lewat tol, itu lu bisa juga masukin biaya tolnya itu ke langsung dari aplikasi. Cuma yang tol dan parking fee ini itu hanya berlaku untuk pemakaian Gokar. Jadi kalau misalnya lu pakai Gojek, gue pakai Go Ride gitu, terus ada biaya parkir, itu lu tetap harus bayar sendiri. Nah menurut gue, Dil, dari sudut pandang admin, kita nggak perlu punya skill khusus ya sebagai admin dalam megang dashboard ini. Siapapun bisa pakai dashboard karena secara UI dan UX-nya tuh gampang. Simple banget sih. Simple banget. Jadi lu dikasih workshop sekali gitu, dikasih tahu cara nge-add karyawan gimana, bikin rules gimana, itu cuma sekali dong gue bilang udah paham. Nah, fungsi admin dashboard ini tuh macam-macam ya. Misalnya nih lu tadi berangkat nih, berangkat ke Reki. Ternyata kan lu udah dibikin budget nih, lu sehari 100.000 pengeluaran lu, berapapun tripnya ya. Misalnya pas berangkat tuh 50.000, terus pas lu pulang 60.000, kan selisih 10.000 tuh, lu over budget berarti kan. Nah fungsinya admin tuh adalah lu bisa langsung kasih tau admin lu siapa, request, tolong dong ini limit gue dinaikin untuk hari ini supaya gue bisa pulang. Perubahan-perubahan rules dari admin dashboard ini itu sifatnya real time. Jadi nggak nunggu waktu banyak. Oke deh, lu ada yang mau tanyain nggak soal GoCorp? Ada aja. Jadi waktu hari Sabtu itu gue mau pakai tuh metode pembayaran pakai GoCorp, ternyata nggak bisa. Itu kenapa tuh? Karena di rules yang gue bikin di sini untuk setiap karyawan, pemakaian GoCorp itu hanya bisa weekdays dan di jam 8 pagi sampai 8 malam. Oke. Gitu. Pantas nggak bisa ya? Pantas nggak bisa. Makanya itu fungsinya admin dan rules di sini ya, supaya penggunaan-penggunaannya tuh tidak disalahgunakan. Betul, tepat sasaran. Ada lagi nggak yang mau lu tanyain? Gua rasa sih udah cukup ya, karena ini udah jelas banget sih. Enak ya, jadi apa ya? Udah, kalau dulu kita tuh masih ribet bikin form reimburse. Ini kan udah gampang banget sih. Dulu kita kemana kita screenshot perjalanannya, kita tulis harganya berapa, keperluannya apa, kita bikin di Excel. Jadi banyak file yang harus dikeluarin. Ada screenshotan, ada file Excel, ada apa lagi? Karena kalau misalnya bentuknya struk kayak tol gitu, ada struk tol gitu, kita harus kumpulin. Dan itu gue sering hilang. Gue jarang banget ngumpulin apa namanya yang sifat-sifatnya administratif gitu. Nah kalau ini udah otomatis nih. Otomatis semua, digital. Tinggal download filenya. Semua. Betul.
Aman pokoknya. Mantap GoCorp. Oke, jadi itu aja Dil penjelasan GoCorp dari sudut pandang admin. Siap, makasih ya, Ja. Oke. Tunggu, Ja. Nggak usah, kita nggak usah pakai closing itu. Lu nggak mau? Gue udah kenyang. Ayo, oke. Sekarang sudah jam 6, udah waktunya gue harus pulang, Ja. Jadi gue mau pulang. Update pengeluaran terakhir, ini adalah titipan istri, dia minta donat kentang. Jadi gue beliin nih seharga 59.000. Oke, ini pengeluaran terakhir berarti? Ini pengeluaran terakhir kayaknya, karena motor gue udah diisiin bensin tadi. Sebelum nikah nggak ada dong titipan-titipan kayak gini? Sebelum nikah, Tio yang nitip biasanya. Deal, beliin ini Deal, nitip buat di kosan gitu. Berarti totalnya pengeluaran gua hari ini tuh 364.000. Kayaknya bengkak gara-gara servis motor sih. Tapi biasanya berapa lu pengeluaran rata-rata sehari? Biasanya paling cuma buat kopi sama makan. Tapi kadang makan juga ada catering kan. Kalau cateringnya cocok sama gua, pasti gua nggak pesen GoFood. Jadi gue cuma kopi doang. Paling sehari ya gocap lah paling. Oke, terima kasih Fadil. Hati-hati di jalan ya. Siap, cabut dulu. Thank you guys. Oke, itu dia tadi jumlah pengeluaran Fadil setelah menikah, yaitu sebesar 364.000. Makasih untuk GoCorp yang udah ngasih gue kesempatan untuk bereksperimen. Layanan ini ngebantu banget untuk ngontrol aktivitas transportasi para karyawan sehingga nggak ribet reimburse lagi. Langsung aja ke gojek.com/GoCorp karena ada free management fee untuk 1 tahun pertama. Makasih semua yang udah nonton.